Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel UYLS. Kali ini saya akan mencoba mengoprek sok tabung merek Kyoko tipe lama. Dan kebetulan sok tabung merek Kyoko ini tabungnya berfungsi bukan hanya aksesoris saja, tapi setelah 2 tahun dipakai, tekanan angin pada tabungnya menghilang entah karena bocor atau apa, sehingga shocknya menjadi bantet atau kurang enak saat dipakai. Jadi saya berinisiatif untuk melakukan eksperimen sesat dengan melakukan pengisian ulang tekanan angin atau nitrogen pada tabung shock ini. Dan eksperimen ini jelas dilarang oleh pabrikan shock breaker ya. Dan jika teman-teman perhatikan, pada hampir semua jenis shock tabung seperti ini selalu disertai dengan adanya stiker peringatan yang melarang untuk melakukan pengisian ulang ataupun mengotak-ngatik shock breaker tersebut. Dan karena shock tabung ini tipe lama, jadi konstruksinya juga sangat sederhana, hanya memiliki setelan preload saja dan tidak ditemukan adanya setelan rebound ataupun setelan kompresi. Jadi agar kita bisa mengatur kompresi pada shock tabung ini, kita harus merubah tempat pengisian anginnya dan menggantinya dengan pentil tubeless agar kita bisa mengatur tekanan pada tabung ini dengan cara manual. Dan ini dia tempat pengisian anginnya. Dan sebenarnya jika hanya ingin mengisi angin saja, caranya cukup mudah, yaitu penutup ininya cukup dibuka dan kita tinggal memasukkan angin dengan cara seperti ini. Namun jika tekanan yang kita masukkan terlalu banyak, kita tidak bisa mengeluarkan tekanan yang sudah masuk ke dalam karena katup pada bawaan shocknya ini hanya satu arah ya. Jadi kita hanya bisa memasukkannya tapi tidak bisa mengeluarkannya. Jadi karena itu kita harus mengganti tempat pengisian anginnya ini dengan pentil tubeless agar kita bisa memasukkan atau mengeluarkannya dengan mudah, sehingga kita bisa mengatur berapa tekanan atau kompresi yang pas yang kita butuhkan sesuai selera kita. Sekarang saya akan membuka pernya terlebih dahulu. Dan untuk sealnya belum merusak ya, belum ada bocoran oli, jadi bagian ini masih bersih dan kita tidak perlu membukanya, kita hanya perlu membuka per besarnya saja, hanya sebatas untuk melihat bagaimana pengaruh tekanan atau kompresi pada tabung shock ini. Dan ini kondisinya setelah dibuka. Jika kita coba tekan dan tarik as tengahnya ini, kita lihat reboundnya masih cukup bagus ya. Tapi jika kita tekan, asnya ini tidak kembali dengan sendirinya. Dan ini yang satunya lagi, tingkat kekerasan saat ditekan ataupun ditarik masih setara dan seimbang dengan shock yang sebelahnya. Jadi kita tidak perlu membongkar bagian dalam atau mengeluarkan oli pada shock breaker ini. Dan sekarang kita lanjutkan saja prosesnya, yaitu kita harus mengeluarkan atau melepaskan tutup dari tabung ini, yaitu dengan cara ditekan saja penutupnya sampai terdorong ke bagian bawah. Dan jika kesulitan mendorongnya dengan jari, kita bisa menggunakan alat. Dan setelah penutupnya bergeser ke sebelah bawah, kita bisa melepaskan klip pengunci pada pinggiran tabungnya ini dengan obeng min kecil. Kemudian kita tarik saja tutupnya ini sampai terlepas. Kita bisa menggunakan penutup bekasnya atau bisa juga dengan menggunakan baut 8 agar mudah saat ditariknya ya. Dan kita lihat di dalamnya seperti ini. Sini ada seperti potongan selang. Dan tadinya potongan selang ini berfungsi sebagai katup yang mencegah udara yang sudah dimasukkan agar tidak keluar.
Dan kita lihat di bagian pinggirnya ini ada lubang ya. Jadi jika kita masukkan udara dari luar seperti ini, udaranya akan masuk melalui lubang yang berada pada bagian sampingnya ini. Dan fungsi dari potongan selang ini adalah untuk menutup lubang secara otomatis ya. Cuman berhubung selangnya ini sudah melar, jadi tidak bisa menahan tekanan udara yang sudah dimasukkan. Jadi sekarang kita akan menggunakan pentil tubeless sebagai tempat pengisian tekanan angin ya. Bisa juga menggunakan pentil bekas, dan saya juga menggunakan pentil bekas agar tidak beli ya. Dan lubangnya perlu dibor dulu dengan menggunakan mata bor ukuran 8 mm. Setelah itu kita masukkan saja pentil tubeless yang sudah kita siapkan ya. Jangan lupa untuk karet o-ringnya supaya udaranya tidak bocor. Kemudian pasang murnya dan kencangkan secukupnya. Harap diperhatikan sebelum dipasangi tutupnya agar klep bagian bawah pada masing-masing tabungnya ini supaya ketinggiannya ini atau jarak dari bibir atasnya sama. Pada dinding tabungnya juga terdapat tanda sebagai patokan posisi klepnya ya, tinggal diratakan saja. Setelah itu kita langsung pasang tutup yang sudah kita rubah tadi. Dan sekarang kita tinggal mengisi angin pada tabung ini. Dan seharusnya yang digunakan adalah gas nitrogen, tapi berhubung saya tidak memiliki nitrogen, jadi saya pakai tekanan angin dari kompresor saja. Dan untuk ukuran tekanan anginnya saya setel pada skala 4 bar ya, seperti ini, atau sekitar kurang lebih 60 PSI. Bisa kita lihat jika sudah diisi udara bertekanan pada tabungnya, jika asnya ini ditekan akan kembali ke posisinya semula. Dan kita bisa mengatur atau menyetel tekanan udara yang berada di dalam tabung dengan alat pengukur tekanan seperti ini. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan atau selera kita masing-masing. Dan kita lihat tekanannya sudah sama dengan shock yang satunya lagi. Sekarang kita tinggal memasang pernya, dirakit ulang. Nanti kita coba pasang di sepeda motor dan kita tes jalan. Mungkin cukup sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.